Halo semua. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang perjalananku kemarin bersama orang-orang baru yang baru aku kenal ke salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Lawu dengan ketinggian 3265. Perjalanan kemarin sangat menarik karena aku baru pertama kali naik gunung dengan orang-orang yang baru aku kenal jugaan. Jadi pengalaman sangat luar biasa. Awalnya ngerasa kayak bisa nggak ya. Jadi pendakian itu aku mulai saat aku melihat sebuah story dari temanku yang kapan lalu aku aja naik ke puncak Putu Siwur itu, Dila. Dia kayak open recruitment, siapa yang mau ikut daki besok gitu kan. Terus aku tanya kemana, dia bilang ke Gunung Lawu. Nah, karena ada waktu dan menurutku itu sebuah pengalaman baru, aku mencoba memberanikan diri untuk boleh dong ikut. Aku bilang gitu, boleh dong ikut, aku juga mau ngerasain sesuatu hal yang baru gitu kan. Aku tanya ke Dila, udah ada yang pernah naik belum? Kalau dari rombongan itu belum ada yang pernah naik, aku nggak ikut. Karena apa? Itu sebuah hal yang naik gunung tanpa ada orang yang pernah pengalaman naik. Ibarat kata kita renang, ibarat kata kita yang baru bisa berenang tiba-tiba disuruh berenang di laut. Nah gitu, kayak gitulah. Kita kan, ya aku tahu lah, kayak aku Dila itu pendaki pemula, makanya itu aku tanya ke Dila apakah ada yang pernah naik gunung. Terus dia bilang udah ada yang pernah kok. Kalau udah ada yang pernah, aku berani ikut. Ngobrol di grup, masuk di grup, ngobrol-ngobrol, kumpul di mana. Akhirnya siap. Kita berangkat hari Rabu malam naik bis dari Bungurasi dan terminal Bungurasi. Kita naik Sugeng Rahayu dengan biaya 110.000. Dengan biaya 110.000 turun di Sragen. Dari terminal Bungur sampai ke Sragen itu memakan waktu cuma 4 jam. Dari jam 9 sampai jam 1, sampai cepet banget kok. Aku nggak ngerasa kalau bisa sampai secepat itu. Karena apa? Supirnya ngebutnya luar biasa pokoknya. Sampai ada anak-anak yang nggak bisa tidur karena supirnya terlalu ngebut. Ya positifnya kita sampai dengan tepat di Sragen. Negatifnya yaitu bikin jantung deg-degan lah. Seperti apa supirnya kan. Nah, di pendakian kali ini aku naik berenam. Ada Dila yang udah pernah naik sama aku di Putu Siwur. Terus ada juga Mbak Nur, ada Mas Yus, ada Riz, sama ada Nuril. Aku biasanya punya Nurul. Kita berenam dengan aku. Kita naik, sesampainya di Sragen itu jam 1. Kita telepon pihak basecampnya. Pihak basecampnya kaget, katanya kok jam segini gitu loh. Tiba-tiba jam 1 kok udah telepon, udah sampai. Akhirnya ya dijemput, kita nunggu, kita ngopi-ngopi dulu sambil nunggu jemputan sampai jam 2-an. Sampai jam 2-an itu kita dijemput sama jemputan dari basecamp. Terus kita minta ke Alfamart, Indomart terdekat buat beli logistik yang kurang-kurang. Kita lanjut ke basecamp. Dan perjalanan ke basecamp dari Sragen sampai ke basecamp itu kisaran 1 jam sampai ke basecamp. Kita sampai jam 3. Sampai jam 3 kita istirahat sejenak sampai ngurus-ngurus persyaratan dan sebagainya di basecamp. Sampai kita istirahat, kita ngobrol-ngobrol santai. Basecampnya cukup luas, bisa nampung sampai 20 atau 30 orang lah basecampnya. Di sana juga ada
tempat charger HP juga ada, terus ada warung jugaan, ada mapping peta itu, peta pendakiannya. Kita istirahat sejenak. Pendakian kali ini kita lewat Candi Cetho di Lawu. Jadi di Lawu itu ada 2 option untuk yang mau naik ke Gunung Lawu. Yang pertama di Cemoro Sewu, yang kedua itu di Candi Cetho. Sebenarnya ada 3, nggak tahu yang satunya itu jalur apa. Pokoknya yang biasanya familiar itu 2, Candi Cetho sama Cemoro Sewu. Jadi kita lewat Candi Cetho. Katanya Candi Cetho itu medannya berat, lebih enak Cemoro Sewu. Tapi ya karena aku baru pertama kali juga ke Lawu, jadi ya nggak masalah lah, mau berat atau gimana pun ya dijalanin aja. Tapi katanya di Cemoro Sewu itu benar jalannya enak, tapi kita nggak bisa lihat apa-apa. Sedangkan kalau di Candi Cetho jalurnya kita bisa lihat savana nantinya. Sampainya kita di pos perizinan jam 8. Emang pos perizinan itu bukannya jam 8 sampai jam 5. Jadi kalau kalian di bawah jam 5, di bawah di atas jam 5, pokoknya udah ngelewatin jam 5 itu udah nggak bisa naik lagi. Jadi kalau mau ya sebelumnya jam 5. Entah kenapa ya, mungkin karena keselamatan jugaan yang pertama. Jadi kalau bisa naik pagi, karena nanti sore bisa camp, bisa mendiriin camp, daripada berangkat siang atau sore kan malam sampainya nggak enak. Jadi kita berangkat jam 8, udah ngurus-ngurus semua surat perizinan segala macam, ada dapat bimbingan, ada dapat briefing dan segala macamnya dari pihak pos perizinan. Kita berangkat. Jadi kenapa dinamain via Candi Cetho? Karena di sekitar base camp itu ada candi milik, bukan milik sih, apa ya, candi agama umat Hindu. Jadi namanya Candi Cetho, makanya kenapa dinamain jalur via Candi Cetho. Jadi sekitar base camp itu ada candinya, Candi Cetho. Jadi jalan kita nggak sampai setengah jam ada warung di sebelah kiri jalan. Terus ada mata air di kanan jalan, terus ada Candi Ketek sebelum pas kita berangkat dari posnya, pos perizinan. Nanti kita ngeliatin Candi Ketek. Setelah ngeliatin Candi Ketek ada warung dan mata air. Terus kita jalan lagi sampai di pos 1 itu kurang lebih dari base camp ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam. Jadi jam 9 kita sampai sana. Karena pos 1 itu tempatnya sangat kecil, jadi ya mau gimana lagi ya, kita istirahat sejenak, ambil nafas, terus kita berangkat lagi. Cuma 1 jam dari pos perizinan sampai ke pos 1, terus kita jalan lagi. Medannya dari pos 1 dari pos perizinan sampai ke pos 1 itu masih enak, masih bebatuan, masih jalur normal lah, karena masih dekat dengan pemukiman warga juga kan. Nah dari pos 1 sampai ke pos 2 itu baru medannya itu udah masuk ke hutan, masuk ke pohon-pohon. Pos 1 sampai ke pos 2 itu kisaran 1,5 jam sampai sana. Medannya nggak terlalu, ya masih belum kerasa lah, bahkan masih landai, ada naiknya untuk sampai ke pos 2. Jadi masih enak, tapi udah nggak bisa ngelihat kanan kiri karena udah hutan kanan kirinya. Sampai di pos 2 areanya cukup luas. Buat nggak tahu sih mas ada yang camp juga, belum lihat. Tapi buat istirahat itu enak, tempatnya luas, lebih luas daripada pos 1. Jadi buat istirahat sejenak, kita minum, ngerokok, ngopi-ngopi, makan dan segala macamnya, nyemil. Kita ngobrol santai sejenak. Di pos 2 kita jalan lagi ke pos 3. Nah di pos 3 ini ada mata airnya di pos 3. Jadi untuk mengisi perbekalan mineral, minum, masak dan sebagainya macamnya di pos 3. Nah perjalanan menuju ke pos 3 ini baru sedikit kerasa lah.
jalannya itu udah mulai lebih banyak terjalnya, lebih banyak terjalnya jalurnya daripada landainya. Jadi dari pos 2 sampai ke pos 3 itu memakan waktu 2,5 jam. Bener-bener luar biasa itu. 2,5 jam kita sampai di pos 3, kita ngisi perbekalan air, kita makan, kita ngerokok, kita istirahat lebih lama, kita nyantai-nyantai dulu, mengistirahatkan tubuh biar nggak terlalu capek. Karena sampai di pos 3 itu jam setengah 2. Sampai di pos 3 itu setengah 2, kita istirahat setengah jam, terus kita jalan lagi. Nah pas jalan ini kita kepisah udahan mulayan. Jadi bukan kepisah sih, jadi berkata kita kan berenam. Kebetulan Mbak Nur ini pas kita lagi pendakian kondisinya agak kurang fit, jadi kayak sakit perut gitu loh. Sakit perut, jadi jalannya agak pelan. Untuk peralatan ngecamp dan segala macamnya itu ada di hatinya Mbak Nur, di Riz itu yang bawa tenda, sama Mas Yus bawa tenda juga, tapi Mas Yus ngawal Mbak Nur untuk naik. Jadi Riz itu ditugaskan buat naik duluan sama Nurul untuk diriin tenda di Gupak Menjangan. Jadi diriin tenda di Gupak Menjangan, jadi mereka berangkat duluan. Terus di tengah-tengah ada aku sama Dila yang ibarat kata jalannya lebih biasa. Terus yang di belakang ada Mbak Nur sama Mas Yus, sweeper lah di belakang. Jalan di pos 3 sampai ke pos 4 itu jalurnya benar-benar ekstrim. Itu nggak ada landainya sama sekali, naik terus sampai ke pos 4 itu naik terus, nggak ada landainya sama sekali. Landai itu paling cuma sekali 2 kali doang, setelah itu udah nanjak terus, gila bener-bener. Nah jalan dari pos 3 ke pos 4 itu makan waktu 2 jam. Sampai sana itu kita jam 4 sore, karena kita di pos 3 sampai jam 2. Terus kita jalan lagi sampai jam 4. Jadi kita kalau naik itu enggak 2 jam itu naik terus, enggak 2 jam itu kita sambil istirahat juga. Jadi jalan misal 10 menit istirahat 2 menit, jalan 5 menit istirahat 2 menit, jalan gitu terus sampai di pos 4. Kita jam 4 sore, niatnya kita itu istirahat sambil nunggu Mas Yu sama Mbak Nur yang ada di belakang. Takutnya kan nanti kejauhan kita ya, jadi kita nungguin lah jam 4. Nah kebetulan Dila ini entah dapat info dari mana, dia entah dapat cerita dari mana, entah dari mana. Dia itu bilang di awal kalau bisa di pos 4 itu jangan lama-lama. Dia bilang gitu, kalau bisa di pos 4 itu jangan lama-lama. Entah mungkin dia takut atau gimana ya, dia dengar cerita-cerita seperti itu. Aku juga nggak tahu juga kan, maksudnya ya emang Gunung Lawu terkenal angker gitu loh. Apalagi pas itu kan juga malam Jumat, tapi kita masih sore lah di pos 4. Akhirnya istirahat sebentar karena kabut udah turun dan dinginnya udah kerasa. Kita naik, yaudah kita lanjut aja lah, udah sore juga jam 4. Perkiraan sampai di pos 5 itu jam 5 setengah 6 lah, masih ada matahari, niatnya gitu. Lah kebetulan itu malam Jumat, dan ya pikiran kita kan nggak aneh-aneh juga kan. Kita pikiran positif buat have fun, naik gunung itu buat have fun. Tapi entah kenapa, karena Dila bilang kayak gitu, bilangnya bukan ya, adalah sekali 2 kali dia bilang saat naik gunung, belum sampai di pos 4, tapi dia bilang kalau bisa kalau di pos 4 jangan lama-lama, jangan buat ngecamp dan segala macamnya gitu. Nah kebetulan saat naik ke pos 4, di sebelah kiri itu kalau kita naik di pos 4, sebelah kiri itu udah jurang,
terus ada pohon-pohon tinggi. Nah, entah kenapa jam itu udah nunjukin jam 5 lah, kabut itu udah mulai turun banget, jadi matahari udah sedikit gelap, tapi masih bisa kelihatan kok jalannya. Sebelah kiri itu ada pohon ketebang, habis ya entah mungkin kena petir, sambaran petir atau gimana. Terus di tengah-tengahnya, di puncak pohonnya itu ada beruang duduk. Ada beruang duduk. Pertama aku ngiranya cuma mungkin halusinasiku lah. Terus ada tikungan yang lebih dekat dari pohon tersebut. Aku lihat jelas itu beruang. Ya pikiranku nggak aneh-aneh kan. Ya udahlah, mungkin halusinasiku doang karena dengerin Dila bilang kayak gitu kan. Kita jalan lagi. Dari pos 4 sampai ke pos 5 itu bisa dibilang jalannya tuh terjal dan landai, jadi masih enak daripada dari 3 ke 4 gitu loh. Jalan belum sampai pos 5 kok udah gelap. Ya udah, kita pakai lampu, kita nyalain lampu, kita jalan lagi. Terus sampai di pos 5 itu setengah 7. Aku kira itu kita bakalan ngecamp di pos 5. Ternyata ngecampnya di Gupak Menjangan, karena aku baru pertama kali naik ke Lawu. Aku kira itu Gupak Menjangan ya di pos 5 itu. Ternyata bukan. Pos 5 sendiri, Gupak Menjangan sendiri. Gupak Menjangan itu lebih naik. Setengah 7 tuh udah capek banget bawa carrier dan segala macemnya. Jadi